Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam semangat bagi Bapak Ibu guru dan sekolah yang sedang merencanakan kurikulum merdeka. Mari kita bersama-sama merencanakan pembelajaran kurikulum merdeka. Apa yang harus kita laksanakan untuk mempersiapkan kurikulum merdeka? Saya akan coba sampaikan apa saja yang harus kita persiapkan dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 8 tahun 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2022 yang berisi tentang capaian pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan menengah. Kita sebagai pelaksana pendidikan khususnya pada jenjang sekolah dasar tentunya harus mulai mempersiapkan diri baik guru, sekolah maupun sarana dan prasarana sekolah untuk dapat melaksanakan kurikulum merdeka ini dengan baik. Apalagi dengan tersedianya capaian pembelajaran yang harus kita pelajari dan kritisi. Apa saja yang telah dipersiapkan pemerintah untuk terlaksananya kurikulum merdeka ini? Yang pertama, pemerintah sudah menyiapkan capaian pembelajaran sesuai fase. Ada fase A, B, dan C untuk jenjang sekolah dasar. Dan di dalamnya terdapat elemen-elemen tiap mata pelajaran. Kedua, pemerintah juga telah menyediakan tema-tema proyek yang akan kita laksanakan untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut. Ketiga, yaitu sasaran utama yang pemerintah telah sediakan adalah profil pelajar Pancasila. Di dalamnya terdapat 6 karakter yang akan dicapai oleh siswa atau yang ingin dicapai oleh siswa. Bapak Ibu guru, kita akan mendampingi anak didik kita, insya Allah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam setiap diri anak-anak untuk menjadi sebuah karakter. Dan tentunya kita akan melihat serta merasakan kerukunan, perdamaian, ketentraman di Indonesia. Di masa yang akan datang, kita berharap anak-anak juga kita akan berhasil mendidik anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Keempat, pemerintah juga telah menyiapkan jumlah jam pelajaran per tahun. Itu maksudnya kita diberi kesempatan untuk menggunakan, mengelola, dan mengatur jam pelajaran itu untuk tiap mata pelajarannya. Jadi Bapak Ibu mengaturnya boleh di blok, boleh per minggu, boleh per semester. Kita kelola sesuai lingkungan kita masing-masing, kita kelola sesuai dengan kebutuhan sekolah kita masing-masing. Fase-fase jenjang SD itu ada fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Capaian pembelajaran yang akan kita capai ada di setiap fase. Lalu, apa langkah selanjutnya yang kita laksanakan? Nah, kita harus melihat karakteristik elemen setiap mata pelajaran. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah mencoba mengkritisi capaian pembelajaran untuk mata pelajaran agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, IPAS, dan seni. Di dalam capaian kurikulum merdeka telah disediakan seni rupa, seni musik, dan seni prakarya. Kita diberi kesempatan untuk memilih salah satu bidang seni. Dan pada kesempatan ini saya memilih satu seni, yaitu seni rupa. Untuk agama terdiri dari 5 elemen, ada elemen Al-Quran dan hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Dalam pelaksanaan elemen-elemen ini, kita diberi kebebasan untuk dilaksanakannya secara berurut, lompat-lompat atau tidak berurut, atau bisa juga dilaksanakan secara
terintegrasi antara elemen satu dengan yang lainnya, yang didasari dari Al-Quran dan hadis, dikuatkan oleh akidah, fikih, dan sejarah peradaban Islam untuk diaplikasikan menjadi akhlak yang mulia. Untuk pendidikan Pancasila terdiri dari 4 elemen. Ada elemen Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini pun bisa kita laksanakan secara bergantian. Untuk bahasa Indonesia terdiri dari 4 elemen. Ada elemen menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, serta menulis. Untuk elemen bahasa Indonesia ini berbeda karakternya dengan mata pelajaran yang lain. Mengapa? Karena di dalam elemen bahasa Indonesia kita laksanakan secara bersama-sama keempat elemen tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, serta menulis. Jadi, keempat elemen tersebut tidak dilaksanakan secara bergantian. Selanjutnya, untuk mata pelajaran matematika terdiri dari 5 elemen. Ada elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang. Kita bisa laksanakan semua elemen pada matematika itu secara berurutan. Selanjutnya, untuk elemen mata pelajaran IPAS. IPAS adalah gabungan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Pada pembelajaran IPAS terdiri dari pemahaman IPAS Sains dan IPAS pemahaman sosial. Kedua pemahaman pengetahuan ini kita diberi keleluasaan untuk melaksanakannya. Artinya, kita bisa memilih, misalnya kita akan laksanakan dulu IPA Sains di semester pertama dan IPA Sosial di semester kedua, atau sebaliknya. Tetapi boleh juga jika kita melaksanakannya secara beriringan antara IPA Sains dengan IPA Sosial, diajarkannya bersamaan atau beriringan. Selanjutnya, masing-masing elemen dalam IPAS memiliki elemen keterampilan proses yang harus diketahui dan dikuasai oleh peserta didik. Inilah yang nanti akan kita gunakan dalam pembelajaran proyek. Untuk seni rupa terdiri dari 5 elemen. Ada mengalami, menciptakan, merefleksikan, berpikir, bekerja secara artistik, dan berdampak. Nanti kita akan kaji semakin mendalam dari tiap-tiap elemen ini. Karena masing-masing elemen pada mata pelajaran ini ada capaian pembelajaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pembelajaran proyek merupakan ciri khas atau karakteristik di dalam kurikulum Merdeka. Proyek yang harus direncanakan paling tidak atau minimal 2 kali proyek yang dilaksanakan dalam 1 tahun. Nah, sekarang saya merencanakan dalam setiap mid semester ada 2 proyek, sehingga dalam 1 tahun ada 4 proyek yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Pembelajaran proyek ini berdasarkan 7 tema proyek yang telah disediakan oleh pemerintah. Ke-7 tema ini bukan untuk dilaksanakan semuanya ya Bapak Ibu, namun bisa dipilih beberapa tema proyek dalam 1 tahun. Atau dikolaborasikan dari beberapa tema dalam 1 proyek. Misalnya tema kearifan lokal dengan kewirausahaan dalam proyek pertama. Nah, semoga dalam 1 fase ini kita dapat menyelesaikan 7 tema proyek tersebut. Tema-tema proyek tersebut terdiri dari bangunlah jiwanya, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Nah, ini adalah semua tema-tema proyek yang ditawarkan pemerintah. Bukan berarti ini harus dipakai ya Bapak Ibu. Kita diberi kemerdekaan
untuk melaksanakan tema itu. Nah, lalu sasaran yang terakhir adalah sasaran utama adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dapat dicapai melalui beberapa kegiatan, yaitu kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan melalui budaya sekolah. Mengapa anak-anak harus mempelajari profil pelajar Pancasila? Dan apa target dari mempelajari profil pelajar Pancasila? Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, profil pelajar Pancasila diharapkan menjadi karakter bagi siswa-siswi untuk menjadi lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah isi dari kurikulum Merdeka yang harus kita kaji dan kita kritisi satu persatu. Supaya kita dapat mempersiapkan perencanaan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka dengan baik dan mudah, ya Bapak Ibu. Pemerintah memberikan kebebasan, kemerdekaan, keleluasaan bagi sekolah untuk merancang, mengembangkan, bahkan memodifikasi kurikulum Merdeka dengan kurikulum kekhasan sekolah agar tercipta program-program sekolah yang bermutu dan berkemajuan, mendukung terlaksananya kurikulum Merdeka dan pembaharuan, tercapainya tujuan profil pelajar Pancasila, serta terwujudnya siswa-siswi yang beriman, berilmu, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Salah satu contoh integrasi profil pelajar Pancasila yang bisa diintegrasikan bersama kurikulum kekhasan sekolah, yaitu seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah. Di dalam kurikulum kemuhammadiyahan diajarkan tentang janji pelajar Muhammadiyah yang terdiri dari berjuang menegakkan ajaran Islam, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bekerja keras, mandiri dan berprestasi, rela berkorban dan menolong sesama, dan yang terakhir, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Pembelajaran ini bisa dikolaborasikan atau diintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sama dan dapat diaplikasikan bersama melalui budaya sekolah. Jadi untuk sekolah-sekolah Islam lainnya pun sama, bisa melakukan hal yang sama dengan mengintegrasikan kurikulum Merdeka dengan kurikulum kekhasan sekolah masing-masing. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah pembahasan sesi pertama kita tentang sosialisasi kurikulum Merdeka. Kita akan sambung kembali dengan pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana cara mempersiapkan pembelajaran kurikulum Merdeka. Selamat bergembira, selamat belajar, dan selamat melaksanakan kurikulum Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.